Podcast Sukabawa by Gereja Isa Masih Malayar. Oke, selamat siang Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kita sangat bersyukur dan kita kembali dalam program yaitu Podcast Sukabawa. Bersama dengan saya Samuel Marbun, kita akan bersama-sama berbagi tentang kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tentunya siang hari ini saya juga tidak sendiri, dan saat ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu PDM Agung. Selamat siang Mas Agung, apa kabar? Siang, baik. Baik ya. Ini kayaknya lagi sibuk di bulan Maret ini, sibuk Paskah ya, persiapan Paskah ya. Oke Mas Agung, siang hari ini kita akan sama bincang-bincang ya. Tentunya masih di bulan Maret nih, dan bulan Maret ini spesial kita membahas satu tokoh di Alkitab yang luar biasa ya. Dia dikenal dengan istilahnya kecil-kecil cabai rawit Mas Agung ya. Ya, kita akan kembali membahas tentang Raja Yosia Mas Agung ya. Tentunya ini kita tahu ini salah satu raja Israel pada waktu itu, dan sekalipun dia masih muda, usia 8 tahun, bayangkan Mas Agung, dia udah jadi raja nih, keren banget gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah membahas bagaimana memang peran Yosia di dalam memimpin, kemudian respon Raja Yosia ketika firman Tuhan ditemukan kembali pada waktu itu ya di Bait Allah gitu. Dan hari ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana selanjutnya gitu peran Yosia ketika dia menerima firman Tuhan. Dia tidak sekedar istilahnya tertegur gitu Mas dengan firman Tuhan, tapi ada tindakan selanjutnya. Nah ini mungkin nanti akan menjadi renungan atau refleksi gitu. Banyak dari kita biasanya gitu Mas, ketika kita misalkan bergereja, beribadah, kita diberkati firman Tuhan, kita benar-benar kagum lah gitu dengan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika pulang dari gereja, istilahnya nggak ada hal yang kita lakukan gitu. Sementara Raja Yosia pada waktu itu dia ya istilahnya bukan hanya dia tertegur gitu, tapi ada sesuatu yang dilakukan dalam kehidupannya gitu. Nah, kalau kita melihat di kitab 2 Raja-Raja Mas Agung ya, 2 Raja-Raja 23 ayat 1-8, itu ada banyak hal nih ya yang diperbuat oleh Raja Yosia, sehingga sekali lagi ketika Bait Allah dibersihkan dan kemudian umat-umat Israel pada waktu itu juga menyembah berhala, tapi ada sebuah tindakan yang mungkin oleh raja-raja sebelumnya kan dikatakan ayahnya atau kakeknya justru ya istilahnya mendukung tindakan penyembahan berhala, tapi Yosia berbeda gitu, dia membersihkan. Nah kira-kira mungkin Mas Agung bisa sharing sedikit nggak dari kisah Yosia ini? Apa saja sih yang istilahnya dilakukan gitu ya ketika Yosia ada di Bait Allah dan kemudian membersihkan Bait Allah, kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja tadi. Silakan mungkin Mas Agung. Iya, kalau saya melihat tentang Yosia ini luar biasa, benar-benar kecil-kecil cabai rawit. Dia setelah mendengar firman Tuhan, hatinya tertegur dan dia merasa bahwa inilah keberadaan dirinya, keberadaan bangsanya. Dia menangis, bukan hanya menangis, tapi dia mempunyai kegerakan hati untuk membenahi baik dirinya maupun orang-orang Israel pada umumnya. Pertama, Yosia ini menyingkirkan berhala-berhala yang ada di sekitar Yehuda, Israel dan seterusnya. Terus juga menghentikan jabatan-jabatan imam dewa Baal. Tentunya imam-imam ini adalah imam-imam warisan dari orang tuanya, dari kakeknya yang dipakai oleh mereka pada saat itu. Dia menghentikan semua jabatan-jabatan dan mereka juga menghancurkan dewa Asyera, menghancurkan mezbah dan tiang-tiang penyembahan Baal, dan merobohkan tempat pelacuran bakti di Bait Allah. Ini luar biasa. Di mana Bait Allah itu dulu waktu zaman Yosia dijadikan untuk pelacuran. Ini kebobrokan mental yang luar biasa. Sehingga melalui firman Tuhan yang didengar oleh Yosia, dia melakukan pembaruan. Memang pembaruan itu dilakukan dari tahap ke tahap dan dari
waktu ke waktu, dan disitulah Yosia mempunyai keberanian. Tentunya ada orang-orang kepercayaan yang mendukung Yosia untuk melakukan pembaruan itu. Iya. Ya kembali lagi tidak mudah gitu ya ketika itu tadi khususnya dalam konteks di pemimpin gereja gitu ya. Iya. Atau mungkin kita ngelihat juga situasi-situasi di pemimpin dia lainnya gitu ya, ketika memang ada generasi-generasi yang generasi di atasnya Mas Agung gitu ya, ketika melakukan hal yang jahat, hal yang istilahnya hal yang buruk itu udah lumrah gitu, dan kemudian menjadi tantangan tersendiri gitu ketika ada pemimpin baru, pemimpin muda yang istilahnya untuk merubah budaya yang udah lama kan tidak mudah gitu ya. Sama dengan Yosia gitu, perlu keberanian, perlu istilahnya mengoyakkan jubah ini bicara tentang bagaimana ada hati hancur gitu ya ketika firman Tuhan menegur dan kemudian ada sebuah tindakan. Jadi poin mungkin dari kisah Yosia ini kita bisa melihat bahwa memang Yosia kembali lagi bukan hanya dia ditegur oleh firman, tetapi dia lebih jauh gitu ya, ada tindakan nyata, ada tindakan konkret gitu yang dilakukan gitu, sehingga ini yang membuat akhirnya budaya-budaya yang sudah lama, bahkan tadi Mas Agung sampaikan memberhentikan nih imam-imam dewa Baal itu kan menjadi sebuah hal yang keren banget gitu yang dilakukan oleh Yosia gitu. Nah, mungkin di masa kini juga Mas Agung gitu ya kembali lagi gitu ya, ada banyak umat-umat Tuhan yang sekali lagi mereka cukup diberkati, mereka cukup cukup ditegur mungkin ya, cukup isi saya menerima firman Tuhan, menerima teguran firman Tuhan, tapi kadang-kala ya dalam prakteknya sulit gitu. Nah mungkin ada pengalaman Mas Agung sendiri nggak gitu yang istilahnya bagaimana sih kiat-kiatnya gitu supaya firman itu bukan sekedar kita dengar dan kita yes amin gitu, tapi pulang dari itu justru kita tidak berbuat apa-apa gitu. Mungkin Mas Agung punya pengalaman nggak? Ya menurut saya memang tergerak, tertegur itu perlu di dalam setiap kita supaya itu bisa menjadi modal untuk kita melakukan firman Tuhan. Betul. Misalkan jangan mencuri, kita juga bisa untuk melakukan jangan mencuri. Ketika kita sudah terbiasa untuk mencuri, itu hal yang sulit untuk kita lakukan, untuk harus bertobat untuk tidak mencuri. Tetapi kita punya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan tolong saya tidak bisa untuk melepaskan mungkin ketergantungan saya mencuri dan seterusnya. Itu juga bisa diaplikasikan di dalam hal jahat-jahat yang lain, maksudnya mabuk-mabukan, perjudian, dan seterusnya. Di situ juga kita minta pimpinan Tuhan, minta Roh Kudus menguatkan kita. Saya tidak mampu Tuhan, tolong saya untuk membuang ini hal-hal yang jahat ini, hal-hal dosa ini dalam diri saya supaya saya dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dari situlah Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan kita melalui orang-orang di sekitar kita, melalui kejadian-kejadian peristiwa yang mungkin menggoncangkan hati kita di dalam melakukan tindakan kejahatan itu, atau mungkin juga di dalam hati kita ada teguran yang sayup-sayup, jangan lakukan. Disitulah kita harus peka terhadap pendengaran dari Roh Kudus itu dalam jiwa kita itu. Ya tentunya kembali lagi betul ya Mas Agung ya, dengan berbagai tadi pengalaman juga gitu ya, bahwa ya sekali lagi gitu firman Tuhan tidak hanya cukup kita dengarkan, kita renungkan gitu ya. Semua juga ketika beribadah di gereja pun kan semua mendengarkan, betul ya Mas ya? Kita mendapatkan firman yang sama, tetapi ya kembali lagi responnya, nah itu yang menjadi beda gitu ya. Tapi dari kembali lagi kisah Yosia ini kita melihat gitu bahwa Yosia tidak stop, tidak berhenti sampai ketika ya firman Tuhan ditemukan. Taurat waktu itu kan ditemukan kembali ya, Taurat ditemukan dan kemudian dibacakan kepada Raja Yosia, dan kemudian itu menjadi sebuah hal yang istilahnya mengoyakkan hatinya. Tapi ya kembali lagi tidak berhenti sampai situ. Dia tidak hanya istilahnya tergerak lah gitu, tapi bergerak, ada action. Nah ini mungkin yang menjadi tantangan bagi jemaat-jemaat masa kini gitu ya, di mana firman Tuhan tuh tanda petik belum berkuasa hanya sampai didengar saja gitu. Justru firman Tuhan itu akan berkuasa ketika memang dipraktekkan. Barang siapa yang bukan hanya mendengar tapi kan melakukan firman Tuhan. Nah gitu ya. Itu yang menjadi sebuah hal yang luar biasa sekali gitu ya. Nah, mungkin di dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus sempat menyinggung juga gitu Mas, kaitan dengan ini ya. Kalau kita melihat di perumpamaan penabur ya, baik di Markus
4 ayat 16-17 ataupun Lukas 8 ayat 13. Nah ini kan dibicarakan ada 4 tipe nih ya. Pasti ingat Mas Agung ya, itu ya, kisah itu tentunya kita tahu gitu ya. Semua mendengarkan firman, semua menerima firman yang sama gitu, tapi ada 4 respon di mana ini menentukan gitu ya. Yang 3 respon itu berbicara tentang bagaimana responnya kurang baik atau istilahnya tidak meresponi firman Tuhan itu dengan benar, tapi yang keempat justru kan yang akhirnya berbuah. Nah, yang kita tahu. Nah, mungkin kalau kita singgung gitu ya di Lukas 8 ayat 13 ini kan bicara tentang firman itu ditaburkan di tanah tapi berbatu-batu nih Mas gitu ya. Sehingga ketika nanti ada tantangan, ada rintangan, sehingga mereka tuh istilahnya kemudian kandas imannya gitu. Nah, ya kembali lagi itu bagaimana firman Tuhan ini tidak cukup kita dengarkan, tapi kita harus melakukan di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, sekarang Mas Agung mungkin gimana sih membuat orang Kristen supaya bukan hanya bergairah nih ya meresponi firman Tuhan ketika di gereja saja gitu ya, tapi bagaimana firman Tuhan itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, selain memang mempraktikkan. Mungkin ada kiat-kiat lain nggak Mas Agung? Ya, belajar dari Yosia tadi, tentunya dia di lingkup istananya ada orang-orang yang mendukung untuk melakukan pergerakan. Di situ kita bisa mengambil intinya bahwa kita juga harus hidup di dalam pergaulan yang orang-orang seiman yang menguatkan, saling membangun antara satu dengan yang lain. Dari situ kita dapat memiliki power untuk melakukan pembaruan di dalam hati kita yang berdosa ini atau di dalam tindakan-tindakan kita. Bahkan juga tindakan-tindakan orang lain bisa kita rubah melalui nasihat kita, melalui teguran kita, melalui apapun juga yang kita nyatakan kepada mereka, sehingga mereka dapat oh ini salah, dan mereka bertobat di situ. Betul. Jadi ada lingkungan yang membantu untuk memperbarui kehidupan keberdosaan kita. Di situ juga saya melihat Yosia ini orang yang rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi rindu berdoa kepada Tuhan ini berbicara tentang pribadi, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Dari situlah kita tarik ke dalam perjanjian baru. Jika seseorang mengalami pembaruan di dalam kehidupan ini, tak lepas dari kehidupan pribadinya yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan dari hari ke hari, membaca firman Tuhan, berdoa, saat teduh, dan seterusnya. Dari situlah firman itu masuk di dalam hatinya, firman itu masuk di dalam jiwanya, dan itu jika terus berlangsung dari hari ke hari, maka itu membuat power tertentu, power yang ada di dalam batin kita, kekuatan yang ada di dalam hati kita untuk merubah di dalam melakukan tindakan yang baik itu, melakukan atau menghilangkan tindakan-tindakan dosa, meminimalisir tindakan-tindakan dosa yang akan kita lakukan maupun yang sedang kita lakukan gitu. Sehingga kita memiliki kekuatan untuk mempunyai pembaruan di dalam hati kita maupun tindakan kita itu. Wow, 2 hal ya barusan dari Mas Agung. Yang pertama mungkin yaitu tadi Mas, kita perlu yang namanya komunitas ya. Nah makanya ini penting banget gitu ya, kita tidak cukup bergereja dan kemudian 1 jam 2 jam ibadah selesai. Nah kadang-kala ya itu tadi kita nggak punya istilahnya apa ya, orang-orang yang mengcover, betul Mas ya, orang-orang yang mengcover, yang menolong kita, membantu kita untuk bagaimana, kan itu tadi bagaimana kita mempraktekkan gitu ya. Tapi kalau memang ada komunitas yang baik, komunitas yang positif, yang bisa saling menopang, menolong satu dengan lain, nah ini memungkinkan kita bisa memang dari ke hari ya, mungkin ada kalanya ada gagal gitu Mas ya, ada kalanya gagal, tapi ketika punya komunitas saling menguatkan gitu. Makanya khususnya di gereja kita juga Mas ya, memang di bulan ini kita lagi gencar banget bagaimana jemaat memang ada di komunitas, bukan sekedar istilahnya mah formalitas lah gereja harus ada komsel, betul Mas ya. Tapi komsel itu menolong gitu ya, menolong jemaat untuk kita belajar firman sama-sama. Ada banyak hal mungkin firman Tuhan juga tidak dimengerti, ada hal-hal mungkin firman Tuhan juga
istilahnya mungkin banyak pertanyaan kenapa begini gitu, kenapa begitu ya. Tapi sekali lagi komunitas akan menolong kita untuk menerjemahkan ini loh maksudnya, ini loh ceritanya begini, ini loh istilahnya mungkin kita juga misalnya saya berkomunitas dengan Mas Agung ya, justru kita akan mendapat sudut pandang yang lain, sudut pandang yang baru. Misalkan saya baca sesuatu, saya mendapatkan berkat, tapi ketika mungkin nanti ada pengalaman yang Mas Agung berikan di komunitas itu akan memperkaya saya. Nah ini mungkin fungsi dari komunitas itu gitu, sehingga ya kembali betul sekali ya ketika Yosia juga punya orang-orang yang memang menopang dia gitu ya. Itu yang membuat dia akhirnya istilahnya bisa lebih kuat, bisa lebih teguh gitu. Nah ya, dan yang kedua tadi Mas Agung udah jelaskan bahwa doa itu penting gitu ya, doa penting gitu, menjalin hubungan dan kemudian punya relasi dengan Tuhan, doa gitu. Karena ya sekali lagi kalau bicara tentang firman tentunya berkuasa Mas Agung ya. Tapi ketika mungkin kita bergumul nih, contohnya kita bergumul misalkan firman Tuhan kan ada banyak istilahnya statement-statement tentang bagaimana ketika kita berdoa ada mujizat, betul ya, ada kuasa di dalam doa. Ya kita mungkin dalam keluarga kita sedang bergumul dengan saudara kita yang sakit misalkan gitu, atau mungkin kita bergumul dengan sahabat atau teman yang kesulitan dalam ekonomi ya. Tentunya ada ada banyak tindakan yang bisa kita lakukan, tapi dimulai dengan itu tadi, dengan kita doakan gitu. Kita berdoa untuk mereka, kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, dan itu pun ada sebuah kuasa gitu. Jadi ini yang luar biasa juga gitu ya. Nah berikutnya mungkin Mas bisa sharing nggak Mas? Nah itu kadang-kala itu tadi ya, firman Tuhan juga kadang-kala ada banyak hal yang mungkin membuat kita ragu ya. Ketika mungkin contoh misalnya kasus di Perjanjian Lama, kalau ketika Musa membelah Laut Teberau, ini kan sesuatu yang kayak impossible gitu ya. Bisa nggak sih di zaman ini gitu ya, sesuatu ya itu mungkin bukan berarti literal langsung kita praktekkan gitu ya, membelah laut gitu ya, nggak gitu juga, tapi kan sebuah pemaknaan gitu, bagaimana memang Tuhan tuh berkuasa gitu ya di tengah kemustahilan. Nah bagaimana Mas Agung, ini antara kita sebagai manusia kan terbatas dengan pikiran kita ya, kadang-kala kita kan melihat realita nih, realitanya begini gitu, mana mungkin lah bisa gitu ya. Tapi mungkin Mas Agung bisa ini nggak kasih tips gitu ya buat Sobat Maestro gitu, ketika kita membaca firman atau merenungkan bagian firman, tapi menurut pikiran kita tuh kayak mustahil gitu Mas gitu. Gimana sih supaya kita akhirnya tidak ragu ya, kayak Thomas juga kan ragu, Yesus tuh bangkit atau enggak gitu. Nah kira-kira gimana Mas untuk meyakinkan bahwa sebetulnya firman Tuhan tuh berkuasa, sekalipun mungkin tidak literal lah ya, maksudnya tidak terjadi seperti itu tadi, laut terbelah, kan gunung juga beranjak, gitu-gitu ya. Tapi gimana sih dalam hal yang sederhana kira-kira yang bisa menolong Sobat Maestro supaya firman Tuhan sekalipun mungkin menurut pikiran kita mustahil, tapi justru bagi Tuhan itu tidak mustahil gitu. Gimana Mas? Menurut saya ya kita belajar dari Yosia juga. Yosia itu orang tuanya menyembah berhala, kakeknya menyembah berhala, tetapi dia bisa. Itu pelajaran penting bahwa tidak ada yang mustahil. Kita harus pegang janji Tuhan, iya dan amin. Untuk di dalam kehidupan kita sekarang ini, di masa ini juga kita harus terus, tidak ada yang mustahil jika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi kita harus pegang itu terus, walaupun secara batin jiwa kita ragu-ragu, ini bisa enggak ya, ini terjadi enggak ya, ini jika kita melihat dengan mata memang itu tidak mungkin, tetapi ingat, pegang janji Tuhan. Seperti Yosia memegang janji Tuhan, dia melakukan pembaharuan. Di situ juga kita harus pegang janji Tuhan, dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan mengandalkan apa yang kita lihat, jangan mengandalkan perasaan, jangan mengandalkan batin kita yang mungkin ragu-ragu karena keterbatasan kita, karena kurang pengalaman kita bersama Tuhan. Justru di dalam keberimanan kita pegang janji Tuhan. Ketika kita dapat melewati itu, kita akan memiliki pengalaman. Pengalaman itu untuk modal kita untuk pengalaman selanjutnya. Disitulah kita akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan di dalam pengiringan akan Tuhan. Di dalam pengalaman kita membuang dosa-dosa kita, memperbaiki kehidupan kita, dan hidup kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi betul banget ya, dari kisah Yosia ini banyak pelajaran Mas ya.
ya kembali lagi gitu ya, dari tadi maksudnya dijelaskan 2 generasi di atasnya memang menyembah berhala gitu, tapi Yosia ini terbukti memang bisa gitu ya. Artinya kita tidak jangan lingkungan jangan pernah mempengaruhi iman kita kan, kurang lebih seperti itu Mas ya. Tapi kalau kita memegang atau kita tetap percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan kemudian sekali lagi kita belajar untuk mempraktekkan. Tadi Mas Agung sampaikan dari pengalaman-pengalaman itu akan menjadi bekal buat kita. Justru kita akan melihat gitu ya, justru dalam kemustahilan ketika dalam perjalanan Tuhan tunjukkan jawaban, Tuhan tunjukkan mujizat, itu kan yang akan membuat kita semakin, istilahnya iman kita tuh semakin bangkit gitu, semakin bangkit, sehingga ya dari proses itulah kita tidak ragu lagi akan kuasa Tuhan gitu ya. Wah, ini luar biasa nih Mas, pembahasan Yosia ini ya, dari pertemuan pertama, kedua sampai ketiga gitu ya. Tentunya mungkin ada banyak hal lagi, tapi mungkin kita akan bahas di minggu-minggu yang akan datang ya. Oke, thank you Mas Agung buat waktunya, dan Sobat Maestro, kiranya sharing kita ini, obrolan kita ini boleh menjadi berkat buat Sobat Maestro dimanapun berada. Nantikan obrolan kita di waktu-waktu mendatang. Oke, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Podcast Suka Bawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.